يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya hormati dan dimuliakan Allah, puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, ridho dan kasih sayangnya, kesehatan dan kesempatan, nafas yang masih berhembus dari dalam diri kita, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini mendapat ridho, berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tidak bosannya khatib mengajar dan mengimbau kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dengan iman dan takwa itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini khatib akan membahas tentang bekal amal sebelum kematian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersiaplah, kematian bagi manusia adalah suatu hal yang sudah pasti. Meskipun tidak pernah kita ketahui kedatangannya, maka sebagai seorang yang beriman perlu kiranya mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Salah satunya dengan memperbanyak amal ibadah agar nanti matinya dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua? Masalah kapan kematian itu akan datang dan menghampiri kita, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jamaah, kadang ada orang yang kemarin masih sehat-sehat saja, berangkat kerja, sampai di tempat kerja Allah jemput nyawanya. Ada yang minggu kemarin masih berangkat ke masjid sholat Jumat bersama kita, hari ini telah meninggal dunia. Kemarin si fulan masih segar bugar beraktivitas seperti biasa, hari ini telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, pas persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita.
Seseorang yang di masa mudanya adalah ahli ibadah bukan jaminan akhir hayatnya akan husnul khotimah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari ini. Pertama apa? Beramal sebaik mungkin. Yang kedua antaranya dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang soleh ini yang akan membantu meringankan dosa dan beban kita di alam kubur, yang dapat menolong kita kalau kita sudah dikubur, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga apa? Berdoa agar nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, diberikan matinya dalam keadaan husnul khotimah, baik akhirnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ayat ini menjelaskan tentang kematian. Orang yang mati minta dihidupkan oleh Allah hanya untuk apa? Dia minta dihidupkan sebentar oleh Allah hanya untuk bersedekah. Ayat ini mengajak kita untuk berpikir ketika orang pada mati, maka orang yang celaka berkata dengan penuh penyesalan, seandainya ya Allah aku dihidupkan atau diberi sedikit waktu lagi untuk hidup, maka keinginan adalah agar dapat bersedekah. Mengapa bukan keinginan untuk sholat, ingin puasa, ingin naik haji, tapi malah ingin sedekah? Bukan bermaksud membandingkan, tapi ini untuk bahan pemikiran kita. Ayat ini menunjukkan bahwa yang banyak celaka masuk neraka, mayoritas itu sebenarnya karena tidak mau berbagi, tidak mau sedekah dengan sesamanya. Satu kata Nabi, sedekah itu tidak harus fulus, tidak harus duit. Ada di komplek kita pembuatan jembatan atau perbaikan jalan untuk fasilitas umum, bantu. Ada masjid musola sedang dalam pembangunan, sedekah kamu. Yang kaya sedekahlah dengan hartanya. Yang tidak punya jabatan, tidak punya uang, sedekah kamu dengan tenagamu. Pergi ke masjid, ke musola yang sedang gotong royong, bantu di situ, tangga pasir, semen ataupun alu batu. Yang pejabat, sedekah kamu dengan tanda tanganmu. Kasih bantuan kepada masjid musola yang sedang membangun. Dia tidak kaya, tidak kuat,
tapi dia mahasiswa. Sedekah kamu dengan ilmumu. Bagaimana caranya kamu bisa membantu mencari bantuan atau mencari dana yang dibutuhkan oleh masjid atau musola dengan berbagai macam cara, baik itu lewat media online maupun langsung. Jemaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, berbagi atau bersedekah harta atau uang adalah hal yang sangat mulia. Namun yang lebih besar dan mulia adalah yang bersedekah ilmu yang bermanfaat. Itu karenanya sebuah sedekah harta mungkin saja menyelamatkan kehidupan duniawi orang lain, namun belum tentu menyelamatkan kehidupan akhirat orang lain. Memberi uang pada fakir miskin mungkin saja menyelamatkan perutnya barang 1-2 hari, namun belum tentu menyelamatkan kehidupan akhiratnya yang selama-lamanya. Adapun sedekah ilmu yang bermanfaat pastilah akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan manfaat tersebut. Manfaat dunia membuatnya meningkat, tidaklah lagi menjadi fakir. Manfaat akhirat terselamatkan dari azab Tuhan. Jalan rezeki bisa tertutup karena banyak beberapa hal yang menyebabkan. Apa di antaranya? Rezeki kita kadang sulit dan tertutup. Yang mana yang pertama, kadang kurang gigih dalam kita berusaha mencarinya. Lalu apa yang kedua? Kita kurang sedekah, kurang berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita mendapat rezeki lebih, dilihat oleh kawan sebelah kita yang tidak dapat rezeki lebih, kita diam, tidak mau berbagi. Karena kita sifatnya manusia itu serakah. Kalau sudah mendapat lebih, tidak mau berbagi. Dengan kita berbagi, kita akan mendapatkan rezeki lebih dari Allah SWT. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah, hidup yang selamat dunia dan akhiratnya, kita harus jadi orang yang suka berbagi, menolong kepada orang yang membutuhkan, saling tolong menolong, saling memberi, saling menasihati. Dengan kita memberi kepada orang yang tadinya tidak suka, yang tadinya tidak cinta, menjadi cinta dan suka. Lalu apa yang ketiga? Kita kurang silaturahmi. Orang yang suka silaturahmi akan diperpanjang umurnya dan diperpanjang rezekinya, dimudahkan jalan rezekinya. Dan yang keempat, ada dosa tertentu yang mengganjalnya sehingga rezeki kita tertutup. Lalu apa yang kelima? Mungkin memang jatahnya, ujiannya harus seperti itu. Maka ujian kita, jalan satunya adalah harus banyak bersabar, memohon ampun kepada Allah, minta jalan, minta kemudahan, minta solusi agar Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah-jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu hamidun majid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شفيع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha ladzina yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumma
لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة وأمور أجسادنا وأمور والدينا وأمور هذا الجمع في هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في كل مكان وأجرنا الشرك والمشركين ودمر أعداءهم واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن وعلمنا التعليم يا ربنا. اجمعنا واغفر لنا في جنة الفردوس مع صديقنا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل